What's up kawan para wibu? Kembali sama gue Syam dan Nama gue Fadlan. kali ini kita akan podcast nih guys ya. Jadi sebenarnya itu rencananya kita memang pengen podcast. Malah pernah sekali kalau nggak salah itu kan kita itu kan. Iya. Dan karena sekarang ya umri cerot naik gitu kan, jadi kita gak bisa ngelakuin podcast itu onsite. Jadi kita dari Discord sekarang dengan ya seperti ini temanya gitu kan. Nah kali ini kita akan ngomongin apa aja sih, ngomongin shit lah pokoknya gitu ya kan. Dan Iya. nah gue akan langsung spill to the bean. Gue dari kemarin udah nahan banget buat ngomong sama ini orang. Gue udah ngomong sama temen-temen gue yang di kampus. Tapi sama lu belum nih, gue emang sengaja buat lu terakhir nih. Oke. Lu tau gak sih apa yang terjadi sama lagi ada apa nih di Hololive? Oh, lo mau bahas itu? Iya, gue mau bahas itu. Makanya gue sengaja tahan dulu. Oh, Biar buat podcast gitu gue ngomonginnya, nggak buat nggak bahan. buat bahan. Lu tahu kan apa yang terjadi kan anjing kan? Gue agak bingung. Katanya Mahfud pernah ngomong kalau di 2018 pernah ngomong kayak tentang manusia gitu, gimana sih? Gue sebagai orang yang nonton Mahfud, yang dengerin Mahfud juga gue masih kurang ngerti juga sih. Soalnya harus nowhere banget gitu. Iya sih emang out of nowhere. Dan apa ya? Dan menurut gua apa ya? Ayolah fansnya agak tenang dikit aja. Nah, sebenarnya Slow aja gitu. Sebenarnya menurut gue ya, kalau mungkin untuk orang luar kayak kita gitu, mungkin Indonesia atau Inggris gitu kan, atau mungkin orang itu kita masih santai gitu kan, karena Iya, gue tahu. Iya. Tapi yang Nihonjin Bros-nya nih, yang itu ya, yang JP Bros-nya nih, agak tidak bisa kerjasama sedikit. iya lah, gue ngeliat di Twitter ya, itu sampai ada orang yang beli obat apa sih, pokoknya gue nggak tahu dah, pokoknya obat gitu dah, ini bener. Gue gak bisa hidup, gue gak bisa ini, gue mau mati gini, what the fuck. Dan What the hell? fun fact, kemarin katanya Rusia nge-tweet. Nah, tapi tweetnya dihapus nih. Lu udah lihat belum tweetnya kayak gimana? Belum. Nah, gue bacain dah nih. Temen gue dapet dia. Mana ya? Apa namanya? Jadi dia ngomong gini, I can't eat or sleep and it's difficult to walk. I want to die right away because of too many publication. I have been resting for days and I can make a decision. Hey, anak JP, jangan sampai Alo 2.0 ya. Gue gebuk lo. Gue juga ngomongin gitu sama temen gue. Ini kayaknya bakal jadi kayak Aloe nih ya kan, karena sampai kejadian Alo kejadian lagi. Awas aja lo. Gue kesel lo. Karena emang ini polanya udah mirip gitu, ngerti gak lo? Polanya itu udah apa ya namanya? Ya udah mirip gitu. Polanya itu udah kayak sampai kejadian lagi gue udah kesel nih soalnya dua orang yang gue tonton udah hilang soalnya. Koko sama itu maksudnya. Koko sama Lulu mana? Lulu Neji Sanji. Lulu tuh yang mana sih? Gue lupa dah. Lu tahu yang ini gak sih? Yang meme-nya dia matanya gede banget, yang kalau lagi diem nge-stare doang. Ini yang kemarin yang kemarin lu ceritain. Ini juga karena ada laki-laki gitunya ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih gitu. Orang sehari setelah Koko lulus dia lulus. Barengan. Iya kah? Enggak, literally sehari. Koko kan rilis akhir bulan kan? Kalau nggak salah. Desember. Setelah itu Lulu keluar. Masalahnya gini loh. Itu apa ya? Gue ngeliat, gue juga ngomong sama temen gue kan. Kayaknya ini polanya bakal sama. Tapi mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ya namanya juga Nihonjin gitu kan, mereka kan lebih kayak ke pride gitu daripada ke apa ya, bukan pride ya, kayak lu nge-fucked up di satu company lu juga kena gitu. Mungkin si Rusia yang di otaknya ini sekarang kan dia, aduh gue udah ingin company gue dan gue apa namanya beban gitu kan. Tapi mungkin kalau meme lainnya kayak ngomong enggak, kalau lu nggak beban gini cuman ya kita kan tahu gitu kan. Iya, kayak ini jangan sampai kejadian lagi. Gue juga anjing kok gini gitu kan, cuman karena ya gue jujur, gue pas pertama kali tahu juga ya shock. Iya. If I'm being honest, gue shock juga gitu. Tapi ya gue ingat mereka punya kehidupan sendiri, jadi bukan
urusan gua gitu kan. Oke, lu mau punya pacar ya sok atau silakan gitu kan. Gue enggak ini gitu kan. Mungkin bisa dibilang ini langkah paling baik adalah ya gue tolong tarik kata-kata lo. Oh iya, gue baru baca tadi. Yang ini bukan sih. yang orang bilang jangan pakai idol tapi streamer. Jadi kayak Nijisan bisa jadi. Nijisan itu bebas ya ngapain. Lo gak membebanin orang. Karena emang Nijisan kan emang dia kan ya mereka cuma ini doang company buat nampung streamer. Oke, itu pinter sih itu. Itu juga Nijisanji kan ini brand dari company lagi. Jadi ada company bikin brand, nah itu Nijisanji. Jadi bukan kayak Hololive gitu ya, Covercorp langsung buat Hololive gitu ya. Iya. Tapi memang sih menurut gue karena kan memang kita tahu ya. Gue bukannya mau gue pengen ngomong ini tapi takutnya ada bulu mata. Kan fans apa ya? Gue kalau jujur JP kan fans idol itu kan agak keras gitu ya kan. Bahkan si Joey sendiri pun yang anime man yang ya itu kita senpai gitu kan. Dia juga ngomong kalau memang idol di Jepang tuh memang lebih ekstrim gitu dibanding yang ekstrim gitu, lebih keras gitu. Dibandingin kayak di kalau di Indo gue nggak tahu ya, gue nggak di Indo kayak nggak terlalu deh. Iya sih bener juga sih, nggak ada yang kita ngerti juga kan. Dan gue takutnya tuh si Rusia mungkin bukannya graduate juga, takutnya dia malah agak kasar tapi ya udah nggak usah disebut pokoknya itulah yang tadi gue sebutin yang itu ya kan. Soalnya ya sekarang juga kemarin berapa hari ya Twitter untuk Rusia tuh Rusia Daisuki atau apa tuh pokoknya tuh di Twitter dia trending gulat mulu kan. Trending mulu kata gue kan. Sekarang udah berubah sih jadi India rasis anjing. What the fuck anjing. Of course, it's always that. Damn. Tapi kemarin tuh yang gue demen tuh ini di antara semua Hololive Rusia di paling bawah Gundam. Twitter trending gue gak ngerti kenapa tuh anjing. Kayak Gundam is a thing. Iya gue kaget, Gundam? Wow, gue suka gitu kan. Kita kembali lagi ke Rusia. Gue agak kurang ngerti sih kenapa cuman dia gue nggak nonton streamnya. Itu streamnya kapan sih itu? Kayaknya seminggu yang lalu masih baru kayak masih belum lama dah kayaknya kan. Dia katanya lagi nge-live GTA sama Miko ya katanya. Iya kalau nggak salah. Oh iya lagi nge-live sama Miko bener. Soalnya kata temen gue juga dia lagi nge-live gitu, terus notifnya juga masuk gitu kan. Oh shit gitu kan. Dan gue nonton, gue kemarin nonton VTuber siapa pokoknya, dia juga ngomongin juga gitu kan. Pokoknya banyak banget lah yang parah. Dan kemarin juga Hachama ngupload video nih. Karena gue kemarin kan tidur jam berapa ya? Gue kemarin tidur jam 4 atau jam berapa gitu, jam 3 kalau gak salah ya kan. Nah gue ngeliat Hachama sekitar jam 2, jam 1 dia ngupload video Love Rusia atau apa hashtag gitu. Tau kayak singkat gue pakai hashtag dan nama judulnya. Dan isinya sih gue kayak ya dia bilang kayak stop lah, Rusia bebas gitu kan, terserah dia mau ngapain gitu kan. Nah tapi pas gue ngobrol sama temen gue di IG, terus dia Hachama juga ini, Hachama kagak ngupload apa-apaan katanya gitu kan. Masa gue bilang gitu, ada kok gue bilang gitu kan, nggak ada, hilang gitu kan kata temen gue. Pas gue liat lagi memang hilang, di history gue juga hilang gitu kan. Kata gue udah kok gini gitu kan. Itu ada angin di itu loh, apaan sih tuh? Kipas kayak. Kipas, jauhin dulu. Ya kan. Nah, gue juga kaget gitu kan. Oh shit. Gue takut dari yang gue lihat sih kan, tapi semoga enggak sih ya. Yang balik lagi kita. Takutnya pola aloe gitu kan. Pola aloe kita namanya gitu kan. Pola aloe gitu kan. Iya, jangan sampai kejadian lagi aja. Semoga sih enggak sih, semoga. Gue enggak mau repeat soalnya. Apalagi Rusia termasuk yang kalau bisa dibilang yang impact-nya gede gitu kan di Hololive gitu kan. Iya. Jadi oke lah. Bukan gede lagi. Udah gede. Emang udah gede sih. Walaupun itunya masih typo sih. Oke, lu ada gak usah dibahas. Lu ada topik yang mau diomongin?
Ah, anime yang lo tonton lagi lo tonton mungkin Anime lagi gue sih ada yang bakal gue bahas. Gue gak ada anime tapi manga yang gue lagi ini. Kalau anime sekarang yang gue tertarik itu apa ya namanya ya? Pokoknya anime singkat gue matanya gede-gede itu. Ada pokoknya ada namanya apa ya? Lo tahu nggak kalau gue gara ada di Apaan? Kok hilang suara lo? Dan ya ada apaan? ini apa namanya di Muse Asia. Oh seriusan lo? Iya. Coba, Gue coba, pas tiba-tiba gue masih ke YouTube. Buset, ada. Cari aja Bang Muse Asia. Gak ada, sumpah gue gak bohong. Gaigar. Oh iya, wow. Ayo dong, banyakin. Ayo guys, aku ingin kalian nonton Mecha juga, let's go. Karena itu gue banyak komennya. Keluar semua. Kayak gue lagi liat komennya nih anjing. Gue beneran literally abis kelar nonton Gaigar, gue buka YouTube kan. Gue nyari OP-nya kan. Terus tiba-tiba Muse Asia Gaigar episode 7. Wait, what? 7 apa 5 gitu kata gue. Wait a second minute. Are you serious? Pokoknya kalau kalian nonton Gaigar kita udah nonton, percaya sama gue. Memang kelihatan kayak Mecha bocil. No, bukan. Percaya sama gue. Tunggu sampai udah sekitar episode 20 ke atas atau 15 ke atas pokoknya itu. 30-an. Iya kan? Pas udah iya kan ngelawan sini dulu baru mulai agak dark. Lawan apa? Boss Zonder pertamanya dia siapa gue lupa namanya? Boss Zonder. Iya yang IL1. Oh itu Oh iya. Baru abis lawan dia langsung speedrun. Karena memang kelihatan kayak ya jujur kayak film Power Ranger anak kecil jadi anime, tapi enggak, percaya sama gue, Pak. It's so good. Bagus pokoknya. Apalagi kalau misalnya nanti Muse Asia masukin final Gaigar. Nah itu tuh. Oh, sampai mereka masukin final. Siap episode 2. Karena gue seneng gitu karena sekarang mereka udah mulai ada lagi di Muse Asia ya kan, karena ya lu tahu sendiri. Apalagi yang jarang kayak gini yang lo jangan harus ke torrent. Gue bakal kaget kalau dia tiba-tiba masukin Geterobus Sayogo no Hi. Wah anjing kata gue nonton sampai lagi. Mereka masukin atau enggak seenggaknya ini dah udah Shin Mazinger Z. Soalnya jujur itu yang masih gampang didapetin ya. Ya Shin Mazinger Z masih gampang dapetin, tapi kayak Geterobus Sayogo no Hi atau Mazin Kaiser SKL itu masukin bagus, cuma 3 episode doang. Oke kan. Apalagi ya Mecha Ideon movie Gundam dulu. Kalau Gundam dulu Macross lah. Macross juga. Macross tapi Macross sekali lagi. Licensing mereka masih gue pertanyakan. Pelit dia mah. Lu tau gak sih license Macross tuh sama aja kayak license Kamen Rider menurut gue di Toei gitu kan anjing. Ultraman ya, lebih ribet lagi sih. Lu lihat Ultraman mereka kayak untuk mencari audiens di luar negara mereka dengan cara upload ke YouTube, kasih English subtitle, multi language gitu kan. Lo pengen nonton Ultraman yang dulu ada nih, Cosmos, Mebius, Nexus, ya kan, Neos gitu kan. Bahkan Ultraman dulu kalau nggak salah juga ada waktu itu gue pernah lihat kan. Kalau Toei, no comment lah anjing lah. Dan sekarang juga menurut gue Ultraman tuh lebih tokusatsu yang gue tonton tuh Ultraman sekarang lebih ini dibandingin sama Kamen Rider, karena Ultraman tuh sekarang kayak apa ya? Kayak walaupun memang mereka tuh kayak 50-50. Jadi ngincer jual figur mainannya sama story-nya. Itu tuh yang gue demen tuh sekarang Ultraman. Semenjak Ultraman Z tuh udah bagus tuh setidaknya, gue juga udah demen gitu kan. Back to root ya istilahnya gitulah. Back to root. Jadi neolog tapi back to root gitu lah. Nah, kalau Z memang ada ciri khas yang gabungan kekuatan senpai-senpainya gitu kan. Tapi yang gue suka dari Z itu story-nya sama interaksi Ultraman-nya. Karena kan kita kan gak pernah ngeliat interaksi. Ya, jujur. Interaksi Ultraman di seri New Generation ini cuman yang gue tahu itu cuman ada di Taiga doang. Itu tuh. Dan itu juga Taiga, Roop gue gak nonton. Orb gue masih nonton. X gak. Ginga nonton cuman yang di pertama doang. Habis itu Ginga S gak nonton gue. Sama ini.
apa namanya Mebius Ultraman sendiri gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah, Iya. jadi uniknya tuh itu. Nah, Trigger nih yang gue demen, Trigger. Gue kira bakal gabungin kekuatan senpai-senpainya, ternyata kagak. Malah gabungin kekuatan darkness sama light yang gue selalu bayangin gitu, Ultraman ada nggak ya yang gabungin kekuatan gelap sama terang gitu kan, Hikari atau Finally setelah berapa ada, tahun gitu. Dan final formnya tuh menurut gue tuh kayak wah keren banget aja, sumpah. Gue demen banget tuh nonton Trigger, makanya dari kemarin gue Ultraman update langsung nonton gue gitu kan. Dan sekarang juga Ultraman tuh kayak bikin yang dimana ini apa kayak masalah di angkasa yang gak berhubungan dengan manusia tuh ada gitu. Jadi kayak di notice gitu yang di luar tuh ada something loh. Iya, jadi kayak di angkasa tuh selain kita ke bumi, kita di angkasa juga ada banyak masalah. Nah sekarang diliatin. Biasanya kan dulu movie ya kan kayak movie gitu. Movie kan Ultraman Zero, Revenge of Beliar atau apa gitu kan, abis itu Ultra Galaxy Battle Monster atau apa namanya gitu kan. Nah sekarang ada lagi nih gitu. Jadi dan di sini juga diliatin juga banyak ras-ras raksasa baru di angkasa gitu kayak Absolian gitu kan. Dan di sini juga kita ngeliat banyak Ultraman yang baru lagi gitu kan. Jadi kayak Ultraman Amerika ada Jonius gitu-gitu. Pokoknya banyak pokoknya juga gue jadi demen gitu nontonnya lagi. Dibandingin sama yang sebelah gitu kan, yang ya itulah yang Henshin gitu kan. Yang Henshin menurut gue itu kebalikannya. Mereka gue nggak nonton, tapi kalau gue jujur gue udah gak. Oke. Gue baca recap setiap minggunya kan. Dari segi story, penulisnya gue percaya, soalnya itu penulis novelis. Gue kalau orang novelis kayak maksudnya udah ada pengalaman gitu kan, buat nulis gini-ginian. Misterinya dapet, cuma mungkin karena Toei-nya ngerush kali ya. Bisa jadi. Jadi sometimes lu kayak harus ya dikeluarin sekarang forminnya atau belt ini. Bener. Mungkin harus ditahan gue mungkin. Juga, walaupun gue nggak nonton, tapi gue sering liat kayak kok cepet banget dapat form barunya gitu Kamen Rider gitu kan. Kayak form, ya pokoknya itulah form-formnya jadi cepet banget gitu kan. Gue juga bingung. Ini kalau gue nggak salah nih, 2 minggu yang lalu Rivals itu baru dapat Volcano, dan minggu kemarin dia dapat form lagi. Kata gue cepet amat. Itu kayaknya menurut gue sih Toei kayak lebih ngerush ke ini ya, ngerush ke ngerush ke itemnya daripada ke story sama itunya ya. Tapi at least selama story-nya nggak kayak yang kemarin. Oh itu yang bau buku. Yang bau buku. Nggak seancur yang kayak kemarin. Masih mending lah. Sejauh ini sih masih bagus. Dari segi plotnya, kayak twist centernya. Oke, kita tunggu misteri aja. Ini. Kita tunggu ya tunggu aja sampai akhir. Kalau sampai akhir kayak maksudnya bagus lah. Gue sih penasaran ini sih. Kalau gue dari kemarin gue karena udah gak tertarik sama Kamen Rider, gue pengen nonton Zero One gue itu. Zero One singkat gue masih for the first one bagus. For the first one maksudnya? Maksudnya kalau dari kan apa dia kan rewa pertama iya bukan sih? Iya rewa pertama buat pertama di rewa bagus. Pokoknya rewa kan singkat gue baru Zero One, Saber sama Revise. Iya. Terakhir Zio. Dari Heisei itu Zio itu terakhir. Ya kan? Gue juga nggak nonton Zio, anjing gue nggak ada. Wow, Zio ceritanya agak apa istilahnya ya? Apa ya? Nah, Zio tuh hampir mirip sama ini. Apa? Kalau gue bilang apa ya? Pace-nya agak diras juga. Tapi ceritanya dapat untuk kayak main timeline gitu kan, berarti kan. Timeline ini, timeline itu. Maksudnya digabunginnya tuh enak gitu. Cuma ya sekali lagi Toei ngerush. Kalau gue sih ini sih ya, kalau ngeliat Zero One lagi Zio itu cuma satu doang yang bikin gue tertarik. Itu pengat cast-castan dulu datang lagi. Iya. Walaupun memang kalau gue belum jujur, Decade agak what the fuck di situ gue belum tulisnya. Kayak I guess it makes sense but why?
Ya itu makanya gue juga. Dan bagusnya mereka tuh tahu cara gabungnya itu gimana supaya enak gitu. Iya itu juga. Jadi kayak nggak kayak maksa banget gitu. Ya Kamen Rider memang jujur di situ, cuman kayak Diket dapat form 21 komplit gitu kan, terus What the hell is that? Lu belum lihat emang. Udah tuh kayak what is that? Gue udah gak tertarik lagi abis itu sejak nonton Kamen Rider tuh pokoknya udah gue gak peduli aja. Tapi kata orang-orang build sih yang paling bagus katanya di HC ya. Iya build. Gue belum nonton build. Politek boy. Oh pantes bagus, politik nggak jadi. Politek 3 kubu. 5 basically. 5. Kan Jepang dibagi 3, berarti 3 orang yang ngontrol Jepang. Build-nya sendiri itu udah 4, musuhnya ada 5. Tapi bagus sih kan katanya. Yes, itu bagus. Gue nonton kayak Oke, coba gue nanti nonton ya. Coba kita ngomongin sekarang dunia perwibuan ya. Anime apa yang gue tonton? Gue mau buka my anime list dulu nih ya. Anime yang gue tonton. Tapi kayaknya gue sebelum mau ngomongin my anime list, gue pengen ngomongin ke event yang kemarin gue dah. Event anime Tokyo. Event. Itu. Gue kesana. Mana ya? Jadi tuh gue ke anime Tokyo, ya kan? Gue sama temen gue. Well, gue kira tuh kayak ya sebenarnya convention kayak gitu kan biasanya lebih banyak ke figur daripada ke anime gitu kan. Maksudnya kayak gitu kan, tapi ada Kyoto Hobby Shop gitu kan dan kenal sama macam-macam. Itu gue datang hari Sabtu dan gue kalau nggak salah datang itu sekitar jam 10-an kalau jam setengah 11 ingat gue tuh sampai sono. Dan gue yang biasanya kalau ke event itu gue bisa nggak makan 1 hari itu pas baliknya doang baru gue makan. Dan gue gak capek, bisa muter-muter. Itu gue capek banget. Bener-bener capek banget gue anjing. Really? What happened? Apa ya? Ya gini, menurut gue tuh gak terkontrol di sana. Oke. Jadi tuh mereka banyak cosplayer yang datang ya kan, dan foto-foto di situ. Oke. Ibu-ibu pada minta foto, biasalah apalagi apalagi kan Genshin lagi naik gitu kan. Dan di sana juga cosplay Genshin tuh banyak. Yes. Dan yang gue sering lihat itu Lo tau yang paling banyak di sini siapa? Aku tahu anjing, gue bingung gitu. Baru pengen gue bilang. Gue tahu di situ paling banyak. Gue ngeliat ya Miko aja itu cuma 2-3 doang, gue 3 kali ngeliat tuh. Paimon gue nggak ngeliat, tapi temen gue ngeliat katanya cuma sekali doang. Pokoknya baca, tapi kemarin ada yang cosplay Iofi, tapi gue nggak sempet foto karena gue lagi capek di situ dan lemes gue anjing. Ada yang cosplay Iofi, gue pengen foto. Iofi ini anjing, aduh, tapi nanti aja lah gitu kan. Aja. Oh ya, ngomongin Yopi, lo tahu soal ini gak sih? Ada orang di YouTuber di Twitter, dia nge-post lagi nonton Yopi, dia gacha. Iya. Gacha apaan aja? Dia gacha Blue Archive, gacha Arknet, FGO. Entah kenapa tiba-tiba gachanya bagus semua. Aduh. Kayaknya gue kalau pengen sampai di note sama Yopi. Oh, aku lihat ke video kamu, orangnya hold up, wait a minute. Kan waktu itu foto buktinya udah ada. Terus dia bikin video, udah ada. Live stream. Dia nge-live sambil nonton Yopi. Dapet. Kata gue buset dah. Semoga kayaknya emang harus lari ke sono emang. Semoga Yofi nge-notice kita juga ya lah. Amin. Di situ kita kalau udah sukses undang podcast. Yoi. Lanjut lagi ke anime Tokyo ya kan. Itu menurut gue sih kayak ada beberapa yang nggak terkontrol kayak SARS. Jadi itu pas gue sampai sono itu udah bener-bener. Lo kan pernah kayak Nichisai kan sama gue kan? Pernah. Nah lo bayangin kayak Nichisai tapi dalam mall. Dan tempatnya itu sempit gitu. Lo bayangin tengah-tengah mall yang luas mall ya kan. Kalau Multitash lo tau lah, Multitash kan tempatnya biasanya deket yang Uniqlo tuh deket Uniqlo tuh kan, yang luas gitu tuh ya kan. Iya. Nah sedangkan kayak toko-toko lain tuh di yang deket H&M yang lumayan agak ya kalau misalnya agak sempit tempatnya ya. Lo bayangin di situ isinya wibu semua gitu kan. Lo bayangin ya kan. Lautan manusia. Nichisai cuman gak panas gitu kan. Iya. Agak bullshit sih kalau gue ngomong gak panas, anjing panas ya.
Nah, ya kan? Nah, terus habis itu pada yang cosplay itu disuruh ke lantai 2 gitu kan. Biar nggak makin rame gitu kan. Nah, tapi menurut gue salahnya di situ. Seharusnya kalau mau cosplay atau foto-foto cosplay itu seharusnya bukan di lantai yang atas, tapi yang paling atas, bukan lantai tengah. Lantai atas yang nanti gue nggak tahu deh lantai berapa kalau di MOI pokoknya tuh seharusnya tuh lantai 1 sih inget gue dah. Lantai 2 kan paling atas gitu tuh. Nah, seharusnya itu jangan di lantai 1 tapi lantai 2. Karena apa? Karena lantai 1 isinya makanan semua. Gue tuh kasihan cuma sama satu orang. Sama satu ini doang. Bukan satu sih, kayak sama orang yang mau belanja biasa gitu, yang gak ngerti anime sama sekali. Mau belanja baju, makanan, itu banyak orang-orang kayak gitu, susah itu. Gue kasihan sama mereka aja. Karena gue sendiri aja yang wibu gitu, di situ gue merasa capek gitu mau lihat figur atau mau lihat yang merchandise gitu, udah capek gue. Gimana orang-orang yang mau belanja kayak baju doang, mau ke beli sepatu gitu, itu udah susah. Dan apalagi ini eventnya gratis gitu kan. Dan tambah lagi ada Kyo tuh kan suka ngejual merchandise Genshin. Bahkan gue juga beli figur di Kyo sih. Gue beli Tamago ya kan. Nah, itu juga gue nunggunya lama loh. Gue ngantri itu aja. Gue sama temen gue gitu kan. Gue udah berapa kali lewatin tuh Kyo tuh. Pas kalau nggak salah pas gue datang pertama kali, gue datang langsung ke Kyo buat ngeliat ada figur apa aja. Oh enggak deh, sorry. Apa namanya, pas pertama kali datang itu mata gue tuh langsung lock on ke SR Shimazen Kaiser. Mas, saya mau lihat dong yang itu, Mas. Berapa harganya, Mas? Gitu kan. Nah, abis dari situ baru gue ke Kyo. Nah, di Kyo itu di situ pas gue ngeliat Kyo pertama kali itu masih belum ngantri. Cuman karena gue biasa, gue kan kalau lu tau lah kalau gue milih figur berjam-jam gitu kan, karena budget juga ya kan. Jadi gue kayak oke, gue lihat dulu berapa budget gue bisa beli apa aja dengan budget segini. Tadinya tuh gue cuma pengen beli 2 figur. Jadi ada satu kayak Figma, tapi bukan Figma karakter anime atau gak tau deh pokoknya namanya apa. Pokoknya dia aksesorisnya tuh banyak dan gue suka banget, kayak karakter original gitu ya kan. Gue pengen beli. Tapi pas gue bayar SRC, gue ngeliat ke kiri atas, ada Ultraman, kata gue kan. Waduh, tergoyang lagi gitu kan gue kan. Ya udah akhirnya ya udah Mbak, Ultraman 1 Mbak. Ultraman apa ya? Mas Gaya, gue bilang gitu kan. Pas gue balik lagi ke sana ke Kyo, itu udah ngantri gila lu. Itu gue ada kali 30 menit gue ngantri di situ buat masuk doang, belum bayar. Tapi di situ gue untuk mau beli figur anime. Jadi gue gak mau beli figur Tokusatsu doang, gue cuma beli figur anime. Nah, di situ gue ada 3 pilihan tuh. 4 sih malahan. 5 malahan. Karena sih ada Nendroid dari Honkai Impact, ada Raiden Mei sama Bronya. Nah. Untungnya gak ada Kiana. Kalau ada Kiana gue pasti ngambil Kiana. Nah, autopic. Nah, habis itu ada Eris Kigal. Tapi untungnya gue nggak ngambil itu karena gue maunya Ishtar, gak mau Eris Kigal. Ya udah, itu gak ambil kan. Nah, itu kalau gak salah tuh gue di situ tuh lama milih antara gue beli figur AGP Armor Group Project dari Infinity Stratos atau Tamamo. Kata gue inget gue harus makan, ya udah gue ambil Tamamo. Nah, dan untung juga itu pas bayar gue nggak ngantri, soalnya pas gue lagi ngantri buat masuk aja itu orang-orang ngantri buat bayar anjing, buat bayar doang anjing, karena holy shit. Karena di situ apa namanya, Kyo itu cuma punya 1 kasir, nggak ada banyak. Dan itu yang menurut gue bikin kayak rada agak susah untuk kayak masuk ke Kyo sama belanja di Kyo tuh, karena dia di situ standby ini cuma 1 kasir doang gitu. Mungkin harusnya Kyo 2 gitu ya, 2 minimal. Sama temen gue kan juga cerita apa dia kan itu kan kalau nggak salah ini 2 minggu tuh dia datang di minggu awal tuh, hari Jumat atau hari apa gitu kan. Nah, dia bilang ke gue katanya si Kyo udah emang gue liat juga sih itu Kyo ditegur sama Satgas Covid aja, karena kalau nggak salah karena minggu pertama tuh ini yang apa sih yang nge-wish itu tuh di Genshin gacha lu dapat bintang 5 dapat apa gitu kan. Nah, tapi pas kemarin gue kesana kagak ada, karena pasti bikin rame gitu kan. Orang sampai dibikin 2 antrian, dan lo kalau melihat merchandise Genshin antriannya ngono, lo kalau melihat figur antrian yang ini, dan dua-duanya panjang anjing gitu kan. Gue tadinya mau beli merchandise Honkai Impact, gak jadi, males ngantri gue. Gak ada, yang ada tambah malam gue pulang, kata gue kan anjing. Gak ada. Nah, di situ juga
sampai di mana pas sore-sore itu cosplayer gak boleh masuk lagi. Iya, cosplayer gak boleh masuk lagi. Jadi cosplayer fix itu diusir. Dan katanya juga, ini gue gak tahu ya. Jadi gue liat di IG, katanya di Anime Toku ada yang nge-stalk cosplayer aja. Here we go, I guess. Jadi katanya kalau cosplayer, gue nggak tahu ya, gue kan nggak ngeliat, gue nggak merhatiin gitu kan, gue kan mata gue tuh terfokus sama figur daripada ngeliat cosplay aja. Lo tau gue di situ cuma pengen foto sama apaan? Foto sama satu patung robot Gaiking. Gue cuma pengen foto sama itu tapi gak jadi. Gara-gara rame itu anjing, gue bilang sama temen gue, aduh gue pengen foto tuh sama Gaiking gitu kan. Gaiking apaan? Itu ada muka banteng di dadanya, gue bilang gitu kan. Oh itu robot mereka, iya. Foto sama itu gue karena rame, nanti gue diusir, ya udah nanti ya kan. Kan sampai ada yang cosplay Shinji. Shinji atau saya? Lupa ada gue. Ada yang cosplay Shinji gitu kalau nggak salah. Nah, terus gue sih baca-baca katanya ada yang nge-stalk cosplayer ke kamar mandi. Kata gue, anjing gila banget. Ya kan, sampai masuk kamar mandi loh anjing. Gue ke kamar mandi cuma satu, mau kencing sama berak, udah itu doang aja. Ini ada funny story aja di pas gue di Anime Toku. Jadi gue sama temen gue datang, temen gue sama gue mau kencing ya kan, ya udah kamar mandi. Terus ada orang berak, itu baunya anjing bertahan di situ sampai gue 2-3 kali balik lagi itu bau tainya bener-bener masih nyangkut di kamar mandi anjing. Gue sama temen gue lengering banget. Iya anjing, gue sama temen gue, anjing ini bau banget kata gue anjing. Gila masih bertahan kata gue kan anjing. Kayaknya sih untuk ngomongin anime Toku kayaknya itu doang sih kalau ini. Kita ngomongin anime nih. Gue denger good news nih untuk Kimetsu. Gue pokoknya anime yang gue pengen nonton Sono Bisquedo wa Koi Wasiru. Atau Dress Up Girlfriend namanya kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah. Nah, ini gue baca komik ya, jadi gue pengen nonton. Dan animasinya mantep. Gue suka anjing. Oh, lo tau gak sih yang Shingeki no Kyojin yang direbut lagi sama FMA fans itu Full Metal? Kenapa? Jadi tuh ada apa ya? Gue lupa ada pokoknya. Jadi tuh tadinya SNK yang paling atas nomor 1 tuh di ini apa kayak top anime. Terus gak tahu kapan tiba-tiba Full Metal Alchemist yang langsung ngambil anjing. Bentar, gue harus cek dulu. Bentar. Sekarang gak tahu nih ya. Sekarang jadi apa ini? Iya. Full kan? Metal. Full Metal. Skornya sama. Gila, nggak ada 9,15. Full Metal Alchemist fan nggak mau kalah nih. Gila nih. Ada ya, mereka loyal lah. Iya sih memang. Kimetsu gue mungkin bakal nonton pas sudah tamat. Tapi kan katanya pengen lanjut season 3 katanya, gue nggak nonton season 3 nya. Iya. Soalnya jujur gue agak ngebosenin di arc yang di desa pedang itu kalau sih. Tapi yang gue tunggu itu adegan mandinya doang, udah itu doang di onsen tuh yang gue tunggu. The only thing. Iya. Sama Ari Fureta nih, gue penasaran nih Ari Fureta nih. Oh iya, by the way, anime istri kan isinya lumayan dikit ya nih ya. Actually ya. Oh ini. I mean how much? Ini yang gue pengen nonton nih, Akebi-chan no Sailor Ku. Itu gue pengen nonton. Yang kayak animasinya tuh matanya gede-gede semua anjing, kayak ya gue tahu kayak agak creepy, cuman gak apa-apa, kayak penasaran gue anjing. Oh. Sama ini loh, gue pengen, gue nggak tahu namanya, pokoknya gue sering lihat di IG tuh kayak vampir gitu, namanya apa ya, karte atau apa ya namanya ya. Jadi kayak ada vampir gitu. Kayaknya ini dah. Vampir. Vanitas no Karte ada kayaknya dah. Yap. Ini shoujo ya? No, shonen. Apakah kayak servam gitu sih ceritanya? Kayak, gue belum nonton sih. Tapi dari pengetahuan gue ada hubungan sama historical. Mereka ngambil historical, berarti mungkin ngambil agak ke sejarah-sejarah dikit. Boleh. Sama Sabai dan ini nih sama Sabikui Bisco, karena gue ngeliat ada satu adegan yang dimana ciuman terus tiba-tiba narik dari mulut. Yap. Itu gue gak nonton tuh. Giguk kena surprise. Gue kira itu, tau gak lo, itu gue kira itu kayak apa Kyoju Retro anjing, ternyata kagak, bukan anjing ternyata.
Oh iya, Girls Fortnite ada animenya ya sekarang ya? Oh. Yep. Oh, kok ratingnya dikit banget, kenapa ini? I don't know. Kayak masih mending ya ngasih Azulon juga nggak terlalu bagus sih. Gak ada sih, gue cuma sedikit doang yang pengen gue tonton. Awalnya gue udah baca komiknya, tapi mungkin bakal nonton buat animasinya. Habis itu mungkin gue tadi apa sih namanya, gue lupa namanya. Vanitas no Karte, Genjitsu Shugi Usano Okaku Sakenki. Nah ini gue pengen nonton juga nih. Sama Tensei Oji nih. Gue kira ini satu anime yang sama, tadi gue bedanya. Hari Fureta, Kimetsu, Sonobisco. Ya nggak banyak lah, tapi seenggaknya sih gue udah lumayan demen. Isekai sudah mulai turun ya. Dan kita ngeliat. Iya, udah mulai kalem dikit lah. Ya karena ya alasan kita udah berdiri nonton ya udah bosan sama isekai gitu. Sekai Saiko, Ansatsusha. Abis itu apalagi di sini nih yang isekai ini. Oh, Shumatsu no Harem. Masih lanjut gak sih Shumatsu no Harem? I think masih. Masih ya? I just wondering what they gonna go. Oh iya, masih lanjut. Shumatsu no Harem masih lanjut. Terus apa lagi yang masih lanjut nih? Shumatsu no Harem doang. Gue paling nungguin ya. Buat apa? Musim besok. Soalnya ada Tate no Yusa balik. Iya, Tate no Yusa balik. Sama ini Spy X Family. Oh, ada Dead Life juga. Gue pengen nonton Dead Life lagi. Gue yang ketiga belum nonton aja. Kaguya gue udah catching up. Kaguya gue udah nggak nonton anjing. Komiknya udah agak-agak what the fuck anjing. Oh iya, ini apa namanya? Apaan? Animenya. Apaan? Kaguya. Summer. Enggak, ini double. Kamen Rider. Anime. Summer ya? Oke, kira musim summer. depan anjing, spring tai lah. Paling yang gue tunggu tuh di season spring ini ya. Ini sih ini isekai sih ya, tapi ini isekainya bener. Gaikotsuki sama Tadaima Isekai Ode Kakechu. Ini gue baca komiknya soalnya bagus nih ceritanya. Sama Black Rock Shooter Downfall. Gue penasaran nih. Gue nggak nonton yang pertama sih, belum nonton, tapi gue penasaran. I think we should. Harusnya kita tonton. Yang pertama just in case. Just in case. Soalnya ya kelihatan bagus. Sama ini nih pasti percaya sama gue, pasti banyak yang nonton Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu. Pasti banyak yang nonton. Oh ya, Love Live mau season baru lagi. Gue nggak nonton Love, jadi gue gak peduli. Tapi kalau lu ketemu temen gue, by the way temen kampus gue ada 2 orang yang demen Love Live, Bang Dream, D4DJ. Finally someone I can talk with. By the way ada 3 orang juga yang main kartu Vanguard. Finally main Runeterra juga. Someone I can talk. Main Runeterra juga lagi. Oh nggak main. Go Shadow Over sih. Sama ini Ultraman season 2 gue pengen nonton nih, gue gak sabar nih. Oh ya, that's the thing. Tapi sih udah sih itu doang kalau yang mau gue tonton. Gak terlalu banyak sih. Oh ini apa? Movie juga. Oh movie ada Gundam. Paling apa Gundam ini apa? Gundam Kukurus Doan Island. Oh ya bagus nih kayaknya nih. Ini loh. Kalau movie gak ada sih. Paling gue nungguin ini. Macross kan, gue juga nunggu Macross. Macross sama ini paling Ilya. Emang Korea kapan? Ilya yang baru. Kirain Korea kapan tuh? Di ini sih dibilangnya spring. Tapi di Animalis nggak ada. Oh lo masih nyari di Animalis ya? Gue nyari di ini apa? Live chart. Hairway kapan keluar lagi aja? Hairway bagus tuh nih, kena motor Hairway. Kurang tahu deh. Hairway tuh salah satu Gundam yang mecha yang menurut gue kayak kira ada mecha baru lagi. Itu tuh. Finally mecha baru. Tuh Hairway. Dibandingin ya gue denger sih apa sih Kyokai Senki atau apa namanya sih ini? Oke. Kyokai Senki. I see something interesting. Apa tuh? Di live chat.
me. There is gonna be a Great Man X Dynazenon Kapan? tentative title. Gue nggak tahu maksudnya apa. Itu oke. Bentar. Di sini dia nggak di TBA apa? Gue nggak tahu TBA anime apa. To be announced. Oke. Berarti movie. Just prepare it. Oh, kalau itu mah gue tahu anjing. Dia emang udah ngeluarin teasernya sih. Dan tahun depan sih kayaknya Suburaya bakal ngeluarin banyak anime. Oh my god. Are you kidding me? Apaan? Mega City Arthur. Oh, yang reboot ya? Iya, rebootnya akhirnya. Please, bikin semua orang kagak pusing. Kenapa semua orang benci apa namanya? Mekaku? Itu. Ya karena mereka nonton tuh part final arc-nya. Apanya? Sama apa? Jadi Mekaku City aktor itu mereka main time loop. Dan animenya itu cuma ngebahas bagian akhirnya doang. Bagian awal-awal tuh cuma masih lagu Vocaloid. Gue nggak ngerti sih nonton Mekaku City. Gue pertama kali nonton Mekaku City itu pakai Itachi no Miku. Jadi itu doang anjing yang gue inget. Ya emang literally Miku sih. Iya kah? Iya. Gue cuma tahu Miku itu ada di film yang bernama Shinkaligon, yang dimana dia jadi pengguna. Literally ada di situ. Dan Seinya juga dia sendiri anjing. Agak unik sih itu anime. Tapi udah sih itu paling yang mau gue tonton cuma itu doang, gak ada lagi. Gue juga gak ada lagi sih. Gue nunggu Ultraman doang sih, Ultraman. Iya, dan anime yang gue tonton bulan ini cuma Blue Period yang baru kelar, which is bagus banget. Sama ya nih, Kenichi 50 episode, gue bablas. Kenichi itu anime tahun berapa sih? Tahun anime itu? 2006. Genrenya itu martial art. Sayangnya gak tahu gue, tapi kayak gue pernah lihat ini. Apakah pernah tayang di Animax kan? Kayaknya sih harusnya pernah. Kayak iya kah? Harusnya sih pernah. Ini kayaknya hot edge ya. No, actually not. Surprise, right? Oke, gue mungkin akan coba nonton ini sih. Bagus, ada manganya juga. Kalau misalkan lo mau lari ke situ. Gini gue udah nemu waifu yang rambutnya kuning di blonde ini. Apakah itu heroinnya? Yes, genrenya di sini cuma action komedi, dah. Oh. Gue banyak download anime dulu aja, tapi belum sempet pada gue tonton karena belum ada mood buat nonton. Belum ada mood buat menonton. Gue dari kemarin ngapain ya. Terus ini juga seriesnya dapat OVA 13 episode apa 11 episode. Lanjutin ceritanya. Cuma kata gue mungkin gue pas lihat 11 episode kata gue nggak mungkin sependek ini. Makanya kata gue mau baca manganya dulu. Soalnya ini pasti banyak banget yang dipotong. Pastilah, namanya juga beda kan. Lu kayak nonton Indonesia Bot aja. Oh, padahal Indonesia Bot udah tamat kan? Yeay. Dan orang bilang itu adalah prequel sebelum Soul Eater, tapi gue agak bingung juga sih. Karena spoiler, karena di akhir-akhir Shinra itu jadi dewa ya kan, dia ya kayak ngilangin gini. Nah, akhirnya kayak gue nggak tahu Shinra yang buat atau emang dia yang datang. Death. Siapa sih namanya yang tengkorak itu di Soul Eater? Death ya bener kan? Kalau nggak salah. Tadi aku cari dulu. Soul Eater Death. Oh, Shinigami. Okay. Nah, jadi ada sebuah dewa bentuknya kayak Shinigami. Terus di komiknya itu, ntar gue buka dulu dah biar pasti, gue lupa kata-katanya soalnya. Di kata-katanya gini,
Jadi tuh si Shinigami ini atau si Ari kalau di ini namanya Death gitu. Gue ngambil kekuatan lu. Kekuatannya ya itu kayak apinya itu diambil sama si ini. Gitu kan. Aha. Udah sini buat gue ambil gitu kan. Nah, habis itu dia ngomong gini. Apa? Shini Koroshi. Jadi kalau lu butuh gue telepon gue aja 42 Ya itu Shini Koroshi. Shi-nya 4, ni-nya 2, ko-nya itu Goroshi. Ko-nya itu 5, ro-nya itu 6, shi-nya 4. Nah, dan situ ada di translatornya dibaca death phone number insult letter and a pun on death and kill. Jadi gitu bisa jadi. Oh. Dan di akhir-akhir manga-manga deket-deket akhirnya itu kayak dunianya itu, lu tau mataharinya kan, matahari sama bulannya tuh yang ada mukanya tuh. Iya. Ada di situ. Ada di situ. Makanya gue bingung. Okay, it's getting interesting. Nah, it's getting interesting. Kita lihat aja apakah nanti bakal dibikin kayak OVA atau ONA gitu. Apa bakal ada chapter bonus gitu nunjukin apakah ini memang prequel dari Soul Eater atau bukan. Karena unik sih. Jadi ngambilnya tuh menurut gue ini kayak Gunbuster jadinya nih. Gunbuster sama Diebuster. Gunbuster dulu keluar, baru Diebuster. Dan Diebuster itu apa prequel kayaknya atau sequel ya? Sequel kayaknya ya, lebih ke sequel ya Diebuster ya. Lebih ke sequel sih kayak. Nah, makanya ini kata gua. Masa sih? Seru. Gua udah lama banget udah nonton Soul Eater, gua demen banget buat nonton Soul Eater. Ya itulah enaknya nonton anime dulu lo tuh. Bisa lo bablas sehari tuh enak gitu. Pace-nya enak gitu. Apalagi nonton Keikaishi. Tapi Babila gantung anjing. Nasib gua, Rakurekishi gimana itu? No comment. Gue no comment kalau digantung 2 kali. Anime digantung. Manga digantung. Gantungan mana sama Getter Arc anjing, komiknya yang enggak bisa selesai. Hah? Itu sama aja. Lu kan manggakanya itunya yang pembuat adaptnya agak meninggal kan? Iya, cuma dia udah bilang ini stop. Nggak lanjut. Tapi kan lu masih bisa baca light novelnya. Lu masih bisa baca light novelnya. Dibandingin lu nonton Getter Arc yang dimana how the fuck gitu kan. Tapi gak apa-apa lah, seenggaknya ya lumayan lah ya kan. Iya. Coba gue mau liat Muse Asia Mecha, gue pengen lihat apa aja nih. Gogaigar Oh ini dia nih, ini udah keluar nih episode 12 nih, baru kemarin nih keluar. 12 berarti lagi lawan siapa ya? Nggak tahu deh, pokoknya Ikumi kayaknya udah mulai muncul. Mungkin. Dan lu pengen nonton? Ngomongin gue. Lu pengen lanjut nonton Gogaigar? Bayarlah Super Robot Wars 30. Maybe just wait. Di situ Anda bisa menonton bisa melihat lanjutan Gogaigar. Kayaknya nonton lah. Kayaknya udah sampai sini aja kayak dan udah mau 20 menit kayaknya. Oke, itu saja dari kita podcast kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman para wibu. Jadi itu saja dari gua. Dan itu juga dari gua. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.